Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan yang kedua, manajemen pendidikan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Oke, terima kasih. Kemarin kita telah berbicara tentang jenis sistem pendidikan. Kita tahu bahwa kemarin kita ingat-ingat kembali ya, bahwa jenis pendidikan itu ada 3. Yang pertama yaitu formal system, kemudian natural system, dan yang terakhir adalah open system. Masih ingat toh? Coba diingat-ingat kembali apa itu formal system, kemudian apa itu natural system, dan apa itu open system. Oke, baik. Kalau sudah ingat, mari kita review bersama. Formal system itu sistem pendidikan yang kaku ya, yang formal, kemudian didahului dengan perencanaan, tujuan, seperti pabrik, ada input, proses, dan output. Inputnya, misalnya inputnya siswa bagaimana, kemudian diproses, kemudian outputnya barang jadi, seperti mesin ya. Jadi seperti mesin, ada barang mentah, kemudian diproses, ada barang setengah jadi, diproses kembali menjadi barang jadi. Itu sistem formal atau logic system atau mesin system. Kemudian jenis yang kedua yaitu nature system atau sistem alami, di mana pendidikan itu lebih memperhatikan kepada hubungan sosial, tidak hanya sebatas tujuan, perencanaan, kemudian organisasi, bukan hanya itu. Mereka protes, artinya mereka tidak setuju dengan sistem yang seperti itu, karena manusia itu bukanlah mesin. Manusia itu punya keinginan, punya motivasi. Jadi mereka bukan mesin, bukan barang yang bisa diperlakukan seperti itu. Nah, pada paham natur sistem ya, sistem alami ini lebih senang pada pendidikan yang informal, seperti pendidikan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, seperti itu. Yang terakhir yaitu open system. Open system ini lahir karena untuk menengahi antara formal system dan natural system. Artinya dia sepakat dengan sistem formal dan juga sistem informal. Artinya seperti ini, bukan seperti yang formal saja, tetapi juga mengindahkan pada sisi-sisi humanistik ya. Karena manusia kalau hanya informal saja, takutnya nanti target-targetnya tidak tercapai. Oleh karena itu butuh formal. Jadi bukan hanya informal, tapi juga butuh formal. Tapi meskipun demikian, sistem open system ini juga masih lebih banyak pada formal system, seperti itu. Lalu apa sajakah yang informal, yang banyak diadopsi oleh open system itu pada sisi proses. Kalau di formal itu kan ada input, proses, output. Lah, sisi-sisi humanistiknya itu di dalam sisi proses.
Coba kita ingat kembali kemarin. Jadi di dalam sisi proses itu ada yang namanya structural system, kemudian culture system, individual system, dan political system. Oke, inilah yang nantinya akan kita sering kita diskusikan. Dan di dalamnya ada yang namanya learning and teaching, ya, pembelajaran, belajar dan pengajaran. Pembelajaran dan pengajaran. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang learning and teaching. Oke, ini mungkin Anda sudah pernah mendengar tentang learning and teaching, terutama pada teori belajar. Oke, baik. Teori belajar itu secara umumnya itu dibagi 3, meskipun sekarang ada tambahan satu lagi 4, ya. Tapi secara umum itu ada 3 aliran. Yang pertama yaitu aliran behavioral, kemudian aliran kognitif, dan yang terakhir aliran konstruktivis, ya. Kalau Anda sudah pernah belajar di psikologi pendidikan atau belajar pembelajaran, pasti ini sudah diajarkan. Apa itu behavioral? Ya, perilaku. Di sini teori belajar lebih menekankan pada perubahan perilaku, perubahan keterampilan, dan perubahan kebiasaan. Contoh misalnya, seorang anak, jika kita biasakan masuk rumah dengan salam, maka mereka akan melakukannya meskipun tidak kita minta. Tapi syaratnya sudah dibiasakan. Nah, pembiasaan itu bisa dilakukan, terutama yang terkenal itu dengan stimulus dan respon. Ada beberapa teori ini untuk maksudnya ada beberapa ilmuwan yang sudah mencoba untuk mencoba atau bereksperimen tentang behavioral, perilaku, perubahan perilaku dengan stimulus dan respons. Misalnya ya seperti Todai, kemudian ada Ivan Pavlov, kemudian ada Skinner, ya. Saya yakin Anda sudah pernah mendengar orang-orang itu, ya. Kalau belum pernah mendengar, coba kembali lagi ke psikologi pendidikan, ya. Oke, selanjutnya kognitif teori atau teori kognitif lebih menekankan pada internal mental atau pikiran yang terdapat pada manusia. Sebagai contoh, kita melihat, maka kita bisa memperoleh informasi. Lah, informasi itu masuk melalui mata, melihat, ya, melalui mata. Lah, mata itu sebagai register informasi atau sebagai, ya, informasinya diregistrasi, ya, dicatat. Kemudian masuk di memori jangka pendek. Kemudian kalau diolah kembali menjadi memori jangka panjang. Untuk memori jangka panjang akan tidak mudah lupa, berbeda dengan memori jangka pendek. Seperti itulah. Untuk mencapai memori jangka panjang itu ada beberapa, paling tidak 2, ya, 2 pengetahuan. Ada pengetahuan prosedural, ada pengetahuan satunya itu saya lupa, ya. Yang satunya itu ruang, pokoknya, ya, ruang. Kemudian waktu itu, kalau prosedur itu prosedur, ya, yang berhubungan tentang keterampilan, ya, seperti itu. Kalau yang ruang, waktu itu berhubungan tentang ingatan, ya, ingatan. Selanjutnya
konstruktivis. Ini yang aliran modern yang merubah ya, merubah sistem yang lama tradisional ya. Konstruktivis itu dianggap sebagai aliran modern di mana kalau behavioral dan kognitif, terutama behavior ini menganggap bahwa siswa itu adalah atau anak itu manusia yang tidak mempunyai bekal awal, artinya kosong ya, atau tabula rasa ya. Sehingga guru itu tugasnya untuk mencoret-coret atau mengisi, misalnya gelas itu ya, gelas kemudian ada teko ya, gelas kosongnya itu siswa, teko yang berisi air itu adalah guru. Itu menurut behavioral. Kemudian tugas guru berarti memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa sehingga siswa mempunyai pengetahuan itu, seperti menuangkan air ke dalam gelas yang kosong. Tetapi oleh konstruktivis itu dibantah bahwa sebenarnya anak-anak itu bukanlah gelas kosong, tapi sudah punya isi. Lah, isinya itu bisa dimotivasi, difasilitasi untuk mengkonstruk sendiri atau mencari sumber sendiri sehingga mereka memperoleh pengetahuan melalui bantuan ya, melalui bimbingan dari guru. Jadi guru tugasnya bukan memberikan informasi tapi memotivasi, memfasilitasi, mengorganisasi atau memediasi sehingga siswa itu bisa mengkonstruksi atau membangun pengetahuannya sendiri. Sebagai contoh misalnya ya, ada anak kemudian ini Pak di PAUD ya. Jadi misalnya ada 2 gelas gitu ya, anak-anak suruh melihat ya. Anak-anak coba perhatikan 2 gelas ini ya. Gelas ini berisi satunya berisi air warna merah, yang satunya warna kuning. Oke anak-anak, baik. Kalau misalnya 2 air ini kita campur nanti jadi apa ya? Misalnya seperti itu. Nah, anak-anak kemudian diminta untuk mencampur sendiri. Lah mereka akan mengkonstruk, jadi percampuran antara warna merah dengan kuning nanti jadi apa, mereka akan mengalami sendiri. Kalau di behavior itu mungkin akan langsung dikasih informasi merah dan kuning jadi orange misalnya. Nah nanti kalau di konstruktivis enggak, mereka jadi orange, jadi mereka sendiri yang mencari tahu seperti itu. Nah ini yang behavior itu yang paling populer adalah punishment and reward gitu ya. Ini sangat populer, tapi sebenarnya ini juga punya kelemahan ya, punya kelebihan dan punya kelemahan. Untuk pembiasaan mungkin iya ya, anak diberi pujian ketika melakukan sesuatu yang baik, anak diberi hukuman ketika melakukan sesuatu yang melanggar misalnya, itu ada batasnya. Jadi diberikan pujian bisa jadi menjadi efek ketagihan ya. Kalau bahasa Jawanya tuman ya, tuman. Karena apa? Sering diberi pujian. Lah sehingga nanti ketika melakukan sesuatu atau diberi hadiah, kalau melakukan sesuatu mereka akan mengharap hadiah. Itu karena ada efek ketagihan gitu ya. Begitu juga dengan hukuman. Nah, hukuman ini nanti ada efek peningkatan intensitas. Jadi misalnya dihukum dengan berdiri, mereka mungkin kapok ya. Tapi kalau sering-sering dihukum berdiri ya, mereka merasa terbiasa ya. Sehingga perlu dikasih intensitas hukuman yang lebih tinggi supaya mereka jerah. Ini juga tidak baik ya. Makanya lebih baik, kalau saran saya lebih baik kita menganut
konstruktivis ya, sehingga mereka diberi pengertian ya, lebih baik diberi pengertian atau mereka dibangun pengertiannya sehingga menyadari hal yang baik dan buruk seperti itu. Ini barangkali nanti ada diskusi, silahkan ya, silahkan barangkali ada diskusi, komen di bawah ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Saya mohon maaf ya apabila ada keterbatasan dalam pertemuan ini ya. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.